Sadaqallah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya gulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Masjid Nurul Yakin yang sedang berpuasa, yang dimuliakan oleh Allah. Pada siang hari ini tidak ada kalimat yang paling cakep, paling indah, paling disukai kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan alhamdulillah. Kita memuji dengan keagungan Allah, ya. Di mana hari ini hari yang ke-20. Betul? Bulan puasa. 19 telah meninggalkan kita. Jadi 20 ini belum lengkap, belum. Masih setengah. Ya, setengah. Yang setengah kita belum tahu apakah masih sampai umur kita yang Allah berikan kepada sore hari nanti. Tapi tentu harapan kita kepadanya, berdoa kita kepadanya, meminta Allah kepadanya, tidak ada kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Sebelum saya lanjutkan sedikit, saya mengajak membaca suratul Fatihah, di mana saya punya besan. Besan itu adalah anak saya nikah dengan anak seseorang, disebut besan. Baru beberapa hari masuk rumah sakit di Pondok Indah, itu diponis katanya COVID. Akhirnya dipindahkan ke mana itu, polisi apa namanya, daerah Saliming apa, rumah sakit apa namanya, Polri ya, Nungjati, Kramat Jati. Susah banget mau ngomong keramat, untung kita tahu. Saudara, dia seorang ustazah, kerjaannya mengajar, taklim, seorang wanita salehah, dan meninggalnya pun adalah di bulan Ramadan, di ke-10 yang kedua. Di sana kata Nabi, 10 kedua adalah ampunan. Jadi saya meyakini benar seorang wanita yang salehah, insya Allah dia akan selalu mendapat rahmat. Kekurangannya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan meninggalnya seorang wanita yang salehah, mari kita jadikan diri kita bahwa mungkin sebentar lagi, hari ini, hari esok, minggu ini, mungkin minggu besok, bulan ini, mungkin bulan yang akan datang, tahun ini, barangkali tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Ya, kita akan sepertinya. Maka alangkah indahnya kita sebagai seorang mukmin, muslim, kita jadikan sosial diri kita yang hidup terhadap orang yang meninggal dunia dengan permohonan doa tadi, dan sekaligus diiringi dengan suratul Fatihah. Kenapakah saya katakan kita iringi dengan suratul Fatihah? Ada orang tidak percaya, orang sudah mati, udahlah, cukup mati. Ya, tidak perlu orang lain mendoa-doakan. Ada yang kelompok semacam itu. Tapi kita, kelompok kita yang mengakui orang ahli sunnah wal jamaah, harus kita yakin benar ini adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang disukai dan disenangi dan diperintah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dasar
yaitu hadis kata Nabi, Fatihatul kitab lil amwat khairum minad dunya wa ma fiha. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan buat orang yang sudah meninggal dunia. Kata Nabi, buat mereka yang sudah meninggal lebih manfaat isi daripada dunia itu. Satu Fatihah saja. Dan itu pula Allah juga mengajarkan, mengingatkan kepada kita. Kita disuruh mendoakan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Sebagaimana kata Allah, Rabbana ighfir lana li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang dahulu sebelum saya. Ini adalah merupakan perintah. Ya, lidah tidak bertulang. Jangan kita kaku. Ya, ucapkan suratul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal Siang hari ini saudara, mari kita melihat perintah, ajaran, kalimat Al-Quran yang berbunyi fazkuruni azkurkum. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang tercatat di dalam buku ini mengatakan, Allah berfirman, fazkuruni azkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka Allah pun akan ingat kepadamu. Jadi itulah. Terus washkuruli, bersyukurlah kau kepadaku, wala takfurun, dan jangan kau kufuri segala apa yang telah diberikan engkau kepada. Disuruh ingat. Mengingat Allah kita jadikan merupakan kewajiban buat kita. Mengingat Allah artinya kita menghidupkan iman kita. Kepada siapa? Kepada Sang Pencipta. Nah, disuruh ingat. Dengan ingat tadi saya katakan bahwa untuk tambah cinta, menambah kekuatan iman, bahwa kita sadar bahwa saya diciptakan oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, dengan kita merasa demikian, maka kita juga harus melihat kembali, Allah menciptakan saya untuk apa? Dengan firman yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Allah, manusia dan jin, hanyalah untuk beribadah. Jadi Nabi Adam awal mula diciptakan Allah kasih tahu kepada penerusnya, keturunan Nabi Adam, engkau aku ciptakan itu, kakekmu tidak ada, hanyalah untuk beribadah. Maka saudara-saudara, sebagai tanda bukti, di ayat lain pun pada waktu setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan pada makhluknya, makhluk malaikat dan makhluk setan, jin-jin yang ada di situ, suruh sujud. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun. Wa idz qala rabbuka lil malaika, Allah mengatakan setelah Allah ciptakan Adam, hai para malaikat, sujudlah kalian. Fasajadu, para malaikat sujud, illa iblis. Iblis. Jadi kita harus tahu, siapa yang disuruh puasa? Manusia. Kambing? Enggak. Monyet? Enggak. Hayawan? Enggak. Tuh saudara, yang disuruh manusia. Sujudlah kalian kepada Adam. Allah membuat perintah itu untuk mengetahui bagaimana taat atau tidak selain Adam untuk disuruh sujud.
Malaikat sujud. Fasajadu illa iblis. Maka kita harus ingat kepada Allah. Puasa ini siapa yang diperintahkan? Untuk orang-orang yang mau beriman. Ya. Yang nggak diperintahin manusia, selain manusia, jin nggak diperintahin, nggak mau dia. Makanya orang-orang yang nggak puasa ini dibawa pikiran-pikiran setan, iblis, dimasuki jiwa hamba manusia yang lemah, yang sudah tidak lagi ingat dia kepada Allah, maka dia nggak puasa. Perasaan dirinya nggak kuat. Alah, baru nggak makan dari subuh aja sampai siang kagak kuat. Tambahin lagi sampai maghrib masa nggak kuat. Hah? Karena kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita dibuat oleh setan. Makanya saudara-saudara, orang nih yang pada puasa, mudah-mudahan satu saat nanti pada hari kiamat orang sudah kembali semua, akan dipanggil orang-orang yang berpuasa. Orang yang memiliki jiwa tenang, hidupnya mensyukuri nikmat lagi di dunia. Setelah hisab dilihat itu, oh, dipanggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ini saudara, ini yang ada di masjid ini, ada orang yang sangat beruntung saudara ini. Ini semua dapat hidayat dari Allah. Kalau nggak ada hidayat, nggak ada rasa cinta yang diberikan kepada sifat seseorang, mereka masih ada di jalan. Yang pikirannya duit, kerja, duit mau lebaran. Iya, 10 hari lagi mau hari raya, saya butuh baju baru, saya butuh makanan buat mau lebaran, buat pulang ke Jawa, ke Sumatera, kemana. Pikiran manusia yang diberikan digoda oleh setan terus nggak kuat. Makanya Allah suruh bilang, wazkuruni, ingat dong, engkau bakal mati, engkau bakal pulang. Nggak selamanya kau tinggal di Ajenawi, nggak selamanya kalian tinggal di Jawa. Yang dari Sumatera pulang kampung, saudara, nggak selamanya. Karena saya punya KTP Padang, KTP Medan. Orang Jawa juga begitu. Nggak selamanya di Jakarta. Anda bakal pulang. Bener. Saya pulang kemana? Mati. Maksud saya begitu. Sadar. Ya Allah. Sekarang banyak orang yang sombong, yang tertutup hatinya. Puasa udah enggak, minum ke semaunya, rokok semaunya. Di jiwanya ada setan. Kenapa sudah tua-tua begitu? Sejak akil balik, dia tidak melakukan ibadah kepada Allah. Setiap dia melakukan itu dosa, kemaksiatan, jatuhlah satu titik hitam di dalam hati manusia. Kata Nabi begitu. Jadi kalau orang sudah hitam hatinya, susah diberikan petunjuk, nasihat oleh yang teman-teman mereka. Kecuali dia mendapat hidayat betul dari Allah, kecuali dia mau cari, kecuali dia mau berpikir. Itulah saudara. Maka saya katakan, kita yang dalam ini beruntung, sangat beruntung. Masih ada di bengkel-bengkel. Aduh, nasib. Ya, kaya belum tentu, miskin kelihatan udah. Betul. Kayaknya belum ketahuan. Kalau miskinnya udah ketahuan saudara. Betul. Bener Pak Adi? Iya gak? Berapa sih susahnya? Maka saudara, yang berkenaan dengan fazkuruni azkurkum, disuruh ingat kepada aku ingat kepadamu. Bagaimana cara kita ingat kepada Allah? Ikutin dulu perintahnya. Banyaklah berzikir, banyaklah bertahmid, bacalah kebesaran-kebesaran Allah disebut terus selalu. Dan suka dia membaca selawat. Itu tata cara kita mengingat kepada Allah. Makan dengan baca bismillah, namanya kita mengingat kepada Allah. Merasa benar. Siapa yang bisa kasih kenyang? Allah. Siapa yang kasih makanan? Allah.
Manusia cuma sekedar usaha. Betul. Nah kalau kita ingat sama Allah, ya Allah, Allah jadikan saya ini. Besok saya pulang saya tinggalin, baju saya tinggal, anak saya tinggal, motor saya tinggal, mobil saya tinggal. Ya Allah, Engkau begitu rahmatmu, kasih sayangmu kepada saya. Makanya kita memiliki hati yang semacam itu kita ingat kepada Allah setelah datang Allahu Akbar. Engkau maha besar ya Allah. Hayya ala salah, dirikan olehmu salat. Kalau orang yang punya iman kuat, imannya mantap, dia tinggalkan itu kerjaan. Untuk apa? Bersujud ya Allah, untuk berruku ya Allah. Tidak ada yang besar kecuali Engkau ya Allah. Wah, hatta bosnya pun begitu. Dikit lagi 5 menit. Ingat kepada Allah. Syukurin kepada Allah. Jangan kau kufuri nikmat-nikmat itu. Allah udah janji buat kita, kita cuma kurang yakin. Kata Allah di ayat lain, lain syakartum la azidannakum. Palanya diangkat, pala diangkat. Mulai sholat yuk, ayo sholat. Palanya angkat, pala. Hei. Palanya angkat. Emang saudara kalau urusan pengajian, setan di kepala kita. Waduh, diduk-duk kepala kita. Betul? Percaya nggak? Setan dari kepala kita nih. Kalau urusan bener, ya kan? Tapi kalau urusan yang jadikan maksiat di jalanan, mata nggak bakal merem. Tapi kalau merem ketabrak saudara. Betul nggak? Betul. Dan kalau udah di jalanan saudara nggak bakal merem kita. Ada aja yang dilihat. Lihat perempuan jalan situ pantatnya gede, hati kita di pantat gede amat. Ya kan? Setannya ada di pantat perempuan. Tapi kalau waktu kita ngaji, anak setan itu ada di kepala. Jadi udah ngantuk aja. Ya kalau saya kayak gini kan nggak bangun saudara-saudara. Ya. Paskuruni askurkum. Waskuruli wala takfurun. Ya enggak? Aku akan tambahkan kalau kau syukuri. Syukur kepada Allah, laksanakan perintah yang baik, usahakan jauhkan yang larangan, apapun yang diperintah oleh Allah, berusaha untuk melakukannya. Maka banyak sekali ayat-ayat diingatkan buat kita. Sampai Allah ayat yang terakhir kata Allah, "Qul in kuntum", katakanlah olehmu ya Muhammad sebagai rasulnya. Suruh bilangin tuh kepada siapa? Umat manusia. Qul in kuntum tuhibbunallah, bilangin, kasih tahu kalau kau memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutin aku nih. Kata Nabi begitu. Karena Nabi, Rasul, ada utusan Allah, apapun yang dia ucapkan, dia lakukan, itu adalah sehakikatnya pembicaraan Allah. Nabi Muhammad kita percaya. Kita belum pernah ketemu, tapi alhamdulillah kita imani betul. Itu bukan kita imani Sang Widi, enggak. Yang kita imani Allah, Rasul bagi utusan. Dan kita orang yang beriman harus percaya betul pada nabi-nabi terdahulu, terutama terakhir dari sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam. Kita harus imani itu adalah seorang Rasul, bukan anak Allah. Kalau ada orang mengatakan itu anak Tuhan, itu urusan mereka. Namanya berbeda pendapatnya. Betul. Boleh-boleh aja kalau buat mereka. Buat kita tidak boleh. Waktu sudah habis. Kultum. Karena orang yang datang sudah habis untuk melakukan sholat berjamaah. Mudah-mudahan obrolan yang singkat, insya Allah besok kalau ada umur kita balikin lagi nih omongan. Kita jadikan hidup Pak. Besok bakal mati. Ayo kita doakan semua orang yang sudah meninggal dunia, ya. Mudah-mudahan dia mendapat maghfirah. Yang membangun ini, yang berimpak di sini, hari ini, hari esok, yang datang ke masjid, yang bawa dompet, punya duit 10.000, dia taruh 2.000 buat kepentingan masjid. Dia sadar betul inilah yang 2.000 saya taruh di kotak adalah uang saya.
duit 10.000, saya masukin 2.000, tinggal 8.000, saya pulang ke rumah. Kemudian Allah ambil umur saya yang 8.000, punya anak dan istri saya, yang punya saya cuma ada 2.000 yang kita bawa bekal untuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak balas itu dengan duit, dibalas oleh pahala. Paham? Paham? Jadi yang bawa duit jangan takut rugi. Nah, yang nggak punya duit besok minjem, saudara-saudara. Betul, buat ibadah. Boleh nggak Pak Erdi? Minjem? Boleh. Jangan minjem buat beli buat kredit doang, buat minjem bayar kredit jangan. Betul, bener kan? Jangan tersinggung. Yang nggak bawa duit nggak apa-apa. Ya, jadi kalau begitu besok gua bawa duit 1.000 rupiah buat infak, betul. Ya, gua taruh 10.000 hari ini buat 5 orang. Seorang 2.000. Ya, kita doakan semua para jamaah yang dahulu yang biasa sholat di sini, mereka sudah meninggal dunia. Dulu ini adalah musola, sekarang udah jadi masjid. Mereka berinfak, yang punya tanah, yang punya tenaga, dia bangun ini dan dilanjutkan oleh ketua yang baru sekarang Bapak Haji Abdul Khalik. MMM apa ya, ada MM-nya dia? Enggak. Ya ada pokoknya MMM gitu. Kalau MM Muhammad udah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.